beliau. Oh, saya lagi kita lagi beliau. Bukan saya nyombongin, saya lagi kita orang soleh ini. Sampai dia bisa peraga itu, saya hakim tuh. Digini ini di bagian sini nih. Amsar sini. Karena nggak bisa baca digini. Diludahin sama hafal. Diludahin Pak, ditelan pulang hafal Quran, hafal hadis. Dan kakek punya anak sampai cucunya. Jarang ada yang kerja, semuanya ngajar punya pondok pesantren. Ini bukan nyombongin Pak, keberkahan orang alim, cuman nempel doang. Cuman zaman sekarang orang apa-apa di videoin, di share, lu salah videoin sih. Akhirnya ada orang-orang deterjen komen. Iya netizen. Iya itu. Padahal makaromah ada Pak, ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada Bapak. Nabi kita Sayyidina Muhammad, jangan ditanya, umur 8 tahun berangkat ke negeri Syam sama Abu Thalib pamannya. Tengah-tengah jalan di kota Basrah datang pendeta. Apa kata pendeta? Itu ponakanmu itu ada ciri-ciri kenabian, jangan dilanjutin, balik lagi. Waktu Nabi ke negeri Syam pertama kali, terbalik udah kelihatan karomahnya. Itu kan Nabi. Iya. Tapi orang-orang soleh yang istiqomah dengan zikirnya, dengan tawasulnya, dengan salawatnya, Allah kasih keberkahan lewat dari keberkahan kita yang memang kita mau susah dengan zikir. Banyak Pak karomahnya Pak. Lihat aja meninggal dunianya, makamnya diziarahin orang. Berapa banyak yang ambil manfaat di sekitarnya. Coba kita mah, ayo dah. Belum tentu kita meninggal Pak dapat berkah keluarga kita. Yang ada Bapak lu kalau meninggal gimana keadaannya? Utang masih ada ini. Bisa begitu nanti nang uzubillah min dzalik. Iya, lihat orang tua kita. Ini mah kakek sendiri. Tapi sekarang jangan coba Ustaz Daud. Ustaz Zainal, Ustaz aneh belum hafal kitab ini, ludahin apa ludahin. Kata Uje, buka. Pertama kitanya kurang yakin, guru juga nggak yakin, bercanda apa ya, muang. Tapi kalau yakin guru, Allah, kita makan nggak bakal yakin. Susah kita mau yakinnya Yazid, Oyan, Gus kadang naik, kadang turun. Kalau lagi naik rajin banget, ngaji malam apa di sini? Malam Rabu, Allahu Akbar. Dari malam Selasa udah diem baik gitu tuh, udah nungguin malam Rabu takut ketinggalan. Cuman kalau lagi sengkeknya, kita brengsek banget. Jangankan kita yang ngaji, teman yang ngaji, ngajak nongkrong dulu. Lah, lagi sama, baik pembahasannya tadi juga, gue juga apal udah. Bisa begitu tuh orang kalau disengke. Makanya tolong guru kita yang ngajar, Ustaz Uje ini. Ayo semuanya, semangat Pak. Memang memori kita udah nggak nampung apa yang guru sampaikan, tapi minimal tadi manin taqala liya ta'allama ilman ghufir lahu qabla ayaqtua. Kalau dosa udah diampunin, kita kalau mendoa gampang banget nyampenya ya Bu. Tuh depan saya kan ada kopi. Kalau kita pengen nyusuk biar susunya terasa manis, kopi ini bersihin dulu apa enggak? Bersihin, cuci. Nah, nyuci dosa yang paling nikmat ngaji. Wah, ngelangkahnya aja gugur dosa-dosa. Di majelis taklim sayap malaikat dibentang seadanya. Makanya nikmat ngaji mah. Yang nikmat, yang belonjor, yang udah bete, salah lagi, yang udah nyender ngantuk bangun lagi. Emang iya, sayap malaikat kurang nikmat apa? Benar. Dan orang yang jalan untuk ngaji, Allah jalankan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang mati surga. Mau? Hah? Oh kali mau. Ya hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bareng-bareng kita minta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin ya Pak ya, mudah-mudahan ini majelis taklim terus Allah istiqomahkan. Apa sih faedah dari istiqomah? Tatanazzalul malaikah. Buat orang yang istiqomah itu Allah turunkan malaikat. 2 malaikatnya. 1, nanti sakaratul maut Bapak ditemenin sama malaikat. Aman. Biar husnul, nggak ngejamin nih yang putih-putih begini kalau di akhir hayatnya belum tentu. Saya juga lagi takut. Benar Ibu, lagi takut. Kemarin tuh tetangga tuh meninggal dunia hari Jumat. Allah bagus banget. Tapi ketiban sepiteng. Demi Allah saya nggak menghina, Allah nggak menghina demi Allah. Tetap husnuzulnya di hari Jumat. Tapi
tapi minta yang baik. Maka jangan cuma ya Allah saya meninggal. Jangan minta yang baik, harinya baik, keadaan baik, semuanya baik. Beneran kemarin tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak nyeritain tentang aibnya, bukan. Orang rajin ngaji kok. Karena nggak ngejamin ibu, setan itu maksa kita biar nggak ngaji, itu nggak mudah. Ibu tahu ini acara, setan udah mulai nih. Di awalnya semangat tadi teh Isa tuh. Ngaji nggak ya, ngaji nggak ya, ngaji nggak ya. Teduh amat romannya tuh. Setan tuh, ya kan? Mulai hati nih. Berhasil kita pakai gamis terbaik, pakai peci gamis terbaik, baju terbaik, berangkat. Di tengah-tengah jalan apakah setan diem? Enggak. Lemas, pegel, pengen belok dulu, pengen nongkrong dulu, sebat dulu, tahu sebat? Sebatang dulu, ngopi dulu Setan tuh beres sampai di majelis ilmu, diem nggak setan? Enggak. Saya pernah pelajarin Bu tuh gimana cara setan goda manusia yang lagi ngaji. Itu Bu sama pakai pasir dari atas. Makanya begini baik. Ada Bu. Apalagi kalau ngaji aki-aki, saya nggak tahu kalau di sini semangat kali ya karena jasa merah ya, satu aja ya, semangat ya. Kalau di kampung saya nih ngaji aki-aki yang dicari tembok metiang. Kalau di saya nih, saya biar aman be nih nyindir kagak enak aki-aki mah ya. Kalau ibu saya berani nyindir, kalau aki-aki saya nggak berani nyindir. Kenapa? Karena amplop di dia. Saya nggak tahu di baju yang mana amplop saya soalnya. Di kampung saya ini mah pasti tuh kalau nggak tiang, tembok. Beneran, kalau ibu-ibu jam 8 jam 7 nyampe, kalau aki-aki ngepas jamnya biasanya tuh. Paling kurang 15 menit dia datang tuh. Tapi nggak ada yang merebut mic, aki-aki mah nggak ada. Nggak ada aki-aki mah. Udah banyak nyender, ada yang bengong-bengong. Ada tuh, ada yang ngerokok, nyender tidur dah. Bangun ngomong dah, agak ngaji kali libur ya. Lah udah bubar. Setan nggak bakal diem ibu, diperlukin beneran. Maka saya dulu ngaji nih sama guru saya. Itu belajar, saya punya guru lagi tuh Bu. Di ujung pulpen dikasih itu tuh apa namanya, bulu ayam. Jika udah ngantuk segini. Emang ngantuk banget ngaji. Sehari saya pagi ngaji 4 kitab. Capeknya luar biasa. Begini. Tuh. Apa bicaranya tuh Bu tuh? Emang bener dah. Bener dah. Mau yang tukang bicaranya kocak kek, mau yang serius, setan mah ganggu be pokoknya. Minimal buat kaki serba salah be. Satu lagi ugik salah. Satu lagi salah. Teken kali teken. Salah. Jujur aja. Ini enggak ini orang sono ini mah. Gue yakin sama. Ini beneran saya. Bener gak kira-kira? Walaupun kalimat merah menyalah sama lagi ngaji mah tunduh pokoknya mah. Bu. Ini bener Bu, aki-aki nih. Beda sama ibu mah. Ngantuk temen nepat. Udah bayar kok kerudungan. Belum terbaik. Ada obrolan tuh ibu tuh ketemu tuh. Laki-laki mah enggak. Udah berat bebannya. Ibu kalau pengen keliling Indonesia, karena waktu udah nggak memungkinkan untuk muter-muter lagi pada perang. Prabowo juga lagi kabur-kaburan kemana-mana. Ya kan, Jokowi lagi repot. Cukup melihat wajah laki-laki. Ibu lihat wajah suami ibu itu udah mengekspresi semua warna Indonesia. Coba bentar pagi nih, muka belum bangun tidur belum sempurna, ibu liatin wajah suami ibu. Itu mewakili Indonesia banget tuh. Kelaparan, melarat, tragis, wajah susah. Ampun, kalau bapak pengen tahu kondisi neraka, lihat bini kita. Sampai istri saya semalam Pak, ya udah beres nih head, terus nggak apa-apa. Serius, semalam tuh gila mah apa sih ya, udah nggak nafsu, bukan. Ngeliat muka dia, ngeliat utang bayar saya. Lu video ini gue redoin mah nggak apa-apa. Ame ngomong bini begitu, ya Allah inget utang dae mah, ya Allah. Ibu utang paling tinggi berapa sih Bu? Utang saya Bu di pondok 5,2 miliar. Allah karim. 5,2 miliar bayar tanah. Iya tanah pondok belum dibayar itu. Allah. Pak.
kamar santri belum ada pintu, belum ada jendelanya. Kalau angin datang, yang nyampe bukan angin, bajaringan nyampot. Allah garing. Makanya udah kita bersyukur aja, nikmat aja malam hari ini. Amin ya Rabbal. Amin Allahumma. Kalau ibu pengen jalan-jalan, lihat wajah laki kita. Udah mewakili semua ada di situ. Ada di situ semuanya. Jarang suami kalau tidur tuh senyum, jarang banget. Kalaupun kita senyum Pak, pasti ditungguin bangunan kita. Mimpi apa lu? Cepetan. Pasti saya pernah. Mimpi apa kamu ya? Nah, apa emang? Senyum-senyum tadi tidur. Allah, lagi tidur senyum salah. Salah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ziarah kubur ya Pak ya. Karena banyak ini anak-anak muda, maaf bukan yang saya nyela, jarang banget anak muda yang ingat dengan ziarah kubur. Saya mungkin rajin karena punya santri aja. Mungkin kalau saya nggak ketolong punya pondok juga saya pengen nongkrong. Umur baru 35 tahun Bu. Kan saya bilang ini saya nggak berani depan aki-aki semuanya. Orang tua saya. Bapak saya wafat umur 57. Mana yang 57 di sini? Ada yang 57-an? 58, 57, 56? Ya nggak lama dah. Beneran Bu, umi saya baru 40 sekian. Saya baru 35 tahun. Allah. Pengen banget nongkrong, tapi Allah tolong punya santri, Allah tolong bangun pondok pesantren, paling tidak demen dengan ziarah kubur saya. Ziarah kubur, jangan sampai lupa ya Pak ya, besok mau Muharram. Yakin dah Bu, kalau ibu punya permasalahan curhatin di Muharram, tapi dari sekarang caranya. Kenapa? Nabi Yunus, nabi-nabi yang lainnya beres keluar daripada ujiannya di Muharram. Nabi hijrah Muharram. Makanya tapi dari sekarang persiapannya ziarah kubur. Dah 3 aja ya. 2 lagi bagi. Yang kedua mujahadah. Ayo bersungguh-sungguh. Dari sekian banyak zikir yang tadi Abu Ya sampaikan, kalau ibu ingat laksanakan. Kalau ibu lupa karena saking banyaknya beliau sampaikan, bukan karena banyak, karena beliau memang Masya Allah terlihat dari wajahnya rajin zikirnya. Kita Allah karim ibu minimal baca salawat. Kata guru saya, udah waktunya salawat jangan 100. Kalau saya kan dulu ceramah gitu, pagi 100, sore 100, sekarang jangan. Ba'da isya 1000. Ya Allah masih protes baik. Cari aja yang pendek, depannya gampang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Enggak nyampe setengah jam beres 1000, yakin saya. Yakin saya. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu alaihi Muhammad. Karena banyak orang di saat zaman sekarang ini yang pada punya usaha merosot, apalagi kita yang enggak punya apa-apa. Ya Pak iya. Tuh, salawat udah. Nabi yang katakan tawasul kepadaku, Allah demen dibuka. Siapa orang yang berdoa kepada Allah, ada hijab, fankihul qaul. Hadisnya. Robek hijabnya dengan perbanyak salawat untuk Nabi Muhammad. Maka lihat orang-orang soleh kalau mau baca doa, pasti awalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru dia doa. Karena kita banyak kotor, lisan kita banyak bohong, tapi bertawasul dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad, ini setiap doa permintaan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah malu kalau nggak nerima. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo ini beneran, ini hal kecil. Tapi bukan yang kecilin, tetap berat. Tapi bisa Bapak ketimbang kulhu 7.000. Datang kemarin orang ke saya, Cat, kulhu 7.000. Allah karim. Pak, pas saya bangun ini dengkul nih Pak, ini begini langsung tuh. Beneran. Yasin 41 baca hampir 3 jam lebih. 41 Yasin. Ya Allah dengkul kayak begitu. Tapi kalau selawat itu enteng banget, ringan banget. Coba baca selawat dah. Pertama wajah punya cahaya. Selawat tuh. Kedua nanti lama-lama lisan ibu yang biasa ngomong kotor dia akan malu. Karena selawat tuh. Anak yang susah dibilangin nanti pelan-pelan kena cahaya selawatnya. Apa yang punya anak kecil tuh baca Al-Insyirah kalau mau tidur alam nasrah laka sadrak. Ibunya tuh yang ngusap, jangan sampai keburu besar nanti susah. Dari kecil nanti dia nurut. Hatinya legowo, enak. Ustadz kalau laki saya gimana? Gampang. Jangan Al-Insyirah, nggak bakal mempan. Ini serius, ini serius. Termasuk yang ngomong nih.
Saya kasih tahu bini saya, kalau gua tidur lu jangan coba-coba zikirin gua pakai alin sirah, nggak bakal mempan. Nggak mempan. Otak kita udah puyeng, laki-laki main tua. Bocah mempan, laki-laki emang enggak. Biarin suami tidur tenang, ibu ngambil wudhu sholat tahiyat 2 rakaat, di samping dia ibu ngomong baca syair. Bila Ijroil baru mempan itu mah langsung tuh. Rojiun. Nah, selesai. Bu, selawat ya Bu. Mujahadah bersungguh-sungguh. Yang ngaji Pak terus ya Pak ya. Nih yang 4 nih biar jadi 40. Amin. Amin. Nanti saya ceramah lagi 40 tahun penuh cinta, penuh kedamaian. Penuh rindu dengan Nabi Muhammad. Ceramahnya di kebun kurma di kota Madinah. Asik. Oh iya dong. Semuanya berangkat umroh insya. Nggak usah bayar, doain saya jadi orang kaya. Kalau saya ingat insya Allah. Ya penting doain baik dulu saya. Ya masalah ingat mah ya wajar. Manusia ibu yang terakhir sodakoh. Nyambungkan dengan takwa tadi kan. Emang ujung-ujungnya sodakoh. Bukan guru ngedoktrin murid biar begini-begini, bukan. Sodakoh mah Bu, tatkala ibu nggak punya duit, nih ajaran orang tua saya, lu senyum sodakoh. Nabi yang ngomong. Bukan berarti senyum teh nyengir we, bukan. Bisa sodakoh, bisa nyakitin orang malah. Orang lagi ribut lewat kita. Bisa marah orang Pak. Bisa marah. Makna senyum itu apa sih Bu? Senyum itu jadilah pribadi yang orang tuh demen sama kita. Nih ngaji aki-aki, jadilah orang kalau kita nggak ada ditanyain guru. Bisa nggak tuh kira-kira? Jangan kalau ada kita orang malah ngegeser. Paham nih? Serius, saya pelajarin Pak makna senyum. Apakah yang Nabi bilang hanya senyum dengan wajahnya? Iya, benar. Tapi lebih jauh makna tersebut adalah apa? Jadilah orang yang nyenengin orang lain. Kalau nggak ada kita, kemana sih Bapak itu ya? Kan kalau ada mah rame tuh orangnya. Tuh, berarti bagus tuh orang tuh. Serius, apalagi kalau guru sampai inget mah. Tuh, emang apa Ustadz kok sampai inget banget? Sendal gue dipakai kemarin sama dia. Waduh, beda itu mah. Paham sampai sini, ngerti nih? Karena kalau hanya makna senyum dengan makna wiyahnya dengan kalimat makna senyum saja, maaf ibu, nggak semua orang senyum orang demen. Coba aja deh. Ibu punya emas senyum masuk majelis. Assalamualaikum semuanya. Nggak semua pada demen sama ibu. Sombong. Bener nggak sih? Emas dipakai nyengir baik kita, orang malah gedek. Kagak ngerti banget lagi orang lagi kesel. Paham sampai sini? Ngerti sampai sini? Ada orang lagi duka, kita lagi nyengir baik. Ngelayat senyum baik, salah nggak kira-kira? Jadi makna senyum yang saya dapat dari guru-guru saya adalah apa? Jadilah pribadi kalau kita nggak ada, ditanya. Terakhir ada kisah namanya Sya'ban. Nabi SAW punya sahabat namanya Sya'ban. Jam berapa sekarang ya? Udah. Hah? Alah error. Ada yang mau jam tangan saya nggak ini? Tapi kasih anak yatim ya. Nggak pantas aki-aki pakai itu. Ya kasih nggak apa-apa. Ya doain saya. Ya beneran saya. Anak yatim aja terserah bapak. Tapi yang ngaji yatimnya. Kalau bisa yang ibunya masih janda-janda muda gitu. Panjang banget syarat ini. Nggak bohong, kasih siapa aja. Buat bapak juga boleh. Hadirin wal hadirat yang dicintai Allah. Sya'ban itu sahabat Nabi Muhammad. Sya'ban sahabat Nabi Muhammad. Apa tahu nggak Pak? Ini Sya'ban ibu sering sholat di belakang Nabi Muhammad. Ini Sya'ban nggak pernah ninggalin sholat berjamaah suatu ketika Bu. Nabi nengok. Kayak kurang nih sahabat. Lihat, ini akhlak udah saya mulai dari sini. Jarang orang bahas akhlak Nabi dikala Nabi nggak ngucap. Kalau Nabi ke nengok belakang, imam nengok belakang kalimatnya sufufakum. Nabi itu nggak cuma nyuruh perintah buat rapat, saya menengok siapa yang belum ada di belakang gua. Tuh. Makanya guru-guru kita perhatian setahun, dia ini absen nih. Siapa yang cuma pakai jaket doang tapi kagak datang malam ini? Catat Ustaz. Copotin jaketnya kalau bisa mah. Wah, kasar banget rumahnya. Emang bener, Nabi itu akhlak itu. Satu tuh.
Nanya Nabi, beres, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, salat, assalamualaikum, assalamualaikum, 2 rakaat. Nabi langsung ngomong, Bu, nggak sampai zikir. Siapa yang lihat Sya'ban? Aina Sya'ban? Di mana Sya'ban? Diam. Apakah Sya'ban sakit? Diam. Siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Acung, saya Rasul. Yuk kita ke sana. Akhlak yang kedua, kalau ada teman yang sakit buru-buru, tankihul qaul tuh hadisnya tuh. Kenapa corona banyak orang kelar lewat? Karena satu di antara banyak orang, manusia makhluk sosial, orang dilarang untuk nengok. Dalam ruangan putih-putih, ampun Bapak, dulu film Susana kan kita ngeri banget ya. Kalau ngaji ada putih-putih udah ngeri banget pokoknya tuh. Cara pocong biar hancur pakai tas beda. Set, wing. Masuk ke tasbih kepala kuntilanak. Dulu, sekarang udah gak kena. Ada kuntilanak, bocah ngeplok. Oke guys. Makanya kuntilanak udah kabur semua, udah kabur. Takut ya udah. Beneran, serius ini Pak. Bu, ini beneran akhlak Nabi yang kedua. Dapat tuh yang kedua tuh Nabi tuh. Bukan berarti zikir nggak penting. Nengokin teman sahabat yang sakit. Duluin. Cara orang dulu corona habis dimakan zaman karena orang dilarang untuk ketemu. Lihat dulu orang di mana RSUD Cibinong contohnya. Berangkat semobil angkot, ya kan? Yang bawa makan, yang bawa jeruk, yang bawa salak kan dongo nih orang bawa salak. Ya orang sakit bawa salak yang itu dongo nih. Tapi si dongo tahu yang makan bukan yang sakit, yang bakal nunggu. Yang sakit kan nyelam mulutnya. Tuh nyelam, melet. Ngomong dah, enak kalau udah sembuh Maya. Tuh, ada harapan nggak kira-kira? Ngoceh yang lemes nih ketua rombongan nih. Alhamdulillah nih patungan dari jamaah. Betul, kira nggak dia ada patungan? Dulu nih, ngomong lagi nih, atau lagi nih yang lemes dulu nih. Tadi anak lu sebelum gue berangkat udah pada makan, semua udah rapi semuanya. Gira nggak? Kemarin corona, jangankan temennya, anak nggak boleh masuk. Gimana dia nggak takut anakku gimana? Ya mikirin anak. Ibu, laki gua gimana? Ya, kelar dah. Gua udah sakit nih laki gua ngapal. Ya, udah dah. Paham sampai sini paham? Makanya pantas kata Nabi, tengokin orang yang sakit. Di hari pertama dia sakit. 2-3 hari sunnah. Hari pertama dengar, tengokin buru-buru. Perhatian namanya itu pengajian nih. Jangan cuma ngaji doang, perhatiin. Insya berangkat Nabi Muhammad, singkat cerita sampai ke depan rumah Sya'ban, diketok sama sahabat. Nabi ngucap salam, assalamualaikum. Akhlak lagi tuh ngucap salam, walaupun kita teman juga. Keluar perempuan bukan laki-laki. Siapa kamu? Saya istrinya Sya'ban ya Rasul. Di mana suami kamu? Nangis dia. Suami saya meninggal dunia ya Rasul. Wafat Sya'ban. Kapan meninggalnya? Semalam ya Rasul. Pantas nggak subuhan. Lalu Rasul nanya, adakah tanda-tanda sebelum Sya'ban meninggal dunia? Ada ya Rasul, suami saya sebelum sakaratul maut. Ada 3 hal yang disampaikan. Maaf, saya mau tanya dulu biar masuk. Kira-kira masih mau dengar nggak 3 hal ini? Mau ya Bu ya? Izin ya, saya percepat nih. Maaf lahir batin kelamaan. 1, suami saya ngomong gini ya Rasul, kenapa kurang jauh nih orang nih? Udah nggak sadar tapi ngoceh. Sakaratul maut. Aduh, kurang jauh. Yang pertama, ini pasti diingat yang terakhir nih. Kenapa nggak yang baru, nggak ada yang bagus? Yang ketiga, kenapa nggak semuanya? Coba diapa? Yang pertama apa? Kurang jauh. Yang kedua, kenapa yang nggak yang bagus? Yang ketiga, kenapa nggak semuanya? Nanya istri, ya Rasulullah, adakah tanda untuk kami, nasihat untuk kami? Kata sahabat, ada. Datang malaikat Jibril memberitahu. Ini nabinya hebat ini. Tamunya Jibril di wahyunya. Iya kan? Ini guru Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Sya'ban suamimu sahabat kita sebelum sakaratul maut karena dia orang yang soleh. Setiap sholat dia berjalan sampai 2 jam jauhnya. Itu Sya'ban diperlihatkan sama Allah pahala jalan kaki ke masjid setiap waktu sholatnya. Sampai-sampai kata Sya'ban, kalau tahu gede begini kenapa nggak yang jauh, kenapa kurang jauh, itu maksudnya. Makanya yang ngaji di Majlis Salim kalau emang deket muter dulu. Ustaz Daud kemana? Masih muter. Di Yasmin muter, Yasmin lagi muter Yasmin. Pak, nggak akan
akan mungkin Allah sia-siakan setiap langkah kaki seorang hamba menuju rahmat Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun dikasih lipatan ganda besar pahalanya. Sya'ban diperlihatkan sebelum meninggal ruhnya habis, Allah kasih lihat pahala jalan kaki 2 jam dari rumah ke masjid gede. Makanya Sya'ban bilang, kalau tahu gini kenapa nggak jauh lebih jauh. Satu. Yang kedua apa tadi? Kenapa nggak yang? Suatu ketika musim dingin Pak, itu kalau di Arab kalau musim dingin Pak, baik umroh maupun hajian, itu luar biasa anginnya Pak. Beneran ini mah. Saya mah Pak sampai merah-merah tuh kalau umroh di musim dingin. Kata orang enakan dingin, bohong. Dingin nggak enak, panas nggak enak. Arab tuh. Kalau di Bogor mah panas, ntar bakal ketemu dingin buru-buru panas. Benar. Di Arab mah enggak, kalau udah dingin tuh, aki-aki pada nyabu semuanya. Ilek. Allah Akbar. Beneran. Beneran. Merah baik ini Pak. Tulang pada linu. Beneran. Serius. Makanya orang-orang Arab tuh gede-gede kayak orang Eropa tuh. Apa dia punya apa namanya? Sweater. Nah ini Sya'ban karena berangkat musim dingin, dia pakai baju dalamnya gamis untuk sholat, di luarnya jaket yang sering dia pakai. Di tengah jalan ketemu orang yang sedang menggigil. Maaf, orang ini nggak punya rumah. Banyak orang-orang yang memang maaf nggak punya rumah di pinggir-pinggir toko, dia menggigil. Ini Sya'ban ingat orang menggigil, dibuka spontan jaketnya yang di luar. Ternyata pahala ngasih pakaian yang bekas kepada orang yang butuh gede banget pahalanya. Kata Sya'ban, kenapa nggak yang lebih bagus? Sya'ban mah nggak salah karena makan jaketnya di luar. Tuh, jadi kalau ada barang bagus yang udah bekas, Bu kasih Bu. Tapi maaf ya, ini mohon maaf, jangan kita ngasih kancing kurang satu. Ini mohon maaf bukan nyindir. Kadang-kadang kita kan enak banget ngomongnya. Maaf itu Po, kurang atuh kancing, jahit sendiri dah. Jangan jahit sendiri, jahitin dulu rapi kasih. Kalau bisa mah nih, kalau bisa cuciin dulu, lipet rapi kasih. Ini serius nih. Boleh. Oh kemarin tuh ada di Cianjur, di mana gempa bumi beribuan ton baju bekas. Jadi apa Pak akhirnya Pak? Kadang-kadang kita tuh bukan sedekah, aji mumpung. Karena di rumah udah nggak muat di lemari, udah keluarin dah tuh. Padahal udah kita kagak mau pakai, apalagi orang. Paham nggak sampai sini? Makna bekas itu yang benar-benar layak buat kita, layak buat orang. Ternyata ngasih yang bekas aja besar pahala, apalagi yang bagus yang terakhir. Kenapa kok nggak semuanya? Kata Sya'ban. Sya'ban lagi makan roti Pak, lagi makan khubz roti nih itu yang dirobek-robek di Arab mau tuh makan roti. Datang orang minta kelaparan, kan wajar namanya roti dibelah dua mah. Ternyata pahala ngasih makan orang dahsyatnya luar biasa. Makanya kata Rasul, di akhir zaman pahala yang gak bakal tertolak sampai kepada Allah, badat ta'am, gemar ngajak makan orang. Orang tua kita zaman dulu, kalau dia beres masak, dibuka pintu dapur, dia teriak ke tetangga. Oh, makan bareng yuk dulu. Rumah 5 meter, 10 meter. Sekarang para beradu, rumah para beradu, ngomong juga kagak. Ikan asin mah nyampe baunya. Bener gak? Kadang-kadang anak tetangga tangik banget lagi. Bawa durian muter-muter kan kurang ajar banget. Tangik banget lagunya. Mending durian mahal cuman ceban yang 10 biji. Ngajakin kagak, buang ke depan. Tuh lagunya kita tuh sekarang tuh. Ingat kata Nabi, orang yang gemar ngajak makan pahalanya besar. Termasuk malam hari ini kita baca Fatihah, yang nyumbang, yang dimakan, yang makan, yang nyumbang segala macam makanan baik apapun, Allah kasih keberkahan pahala dunia dan akhirat. Nggak ada lain. 4 tahun pertama penuh cinta milad ini, minta sama Allah, ya Allah ampunin kami dengan rahmat Nabi Muhammad. Tolong kami dengan rahmat Nabi Muhammad, dengan hak kemuliaan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ini yang 4 tahun belum apa-apa ya Rob, dengan perjuangan engkau selama ini ya Rob. Tapi mudah-mudahan yang sedikit, yang sebentar ini dan seterusnya nantinya ya Allah, semuanya dalam rangkaian ibadah untuk menggapai rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bin niyati syifa ya Rabb. Fatihah yang dibaca lebih daripada 40 orang. Mungkin ada yang sakit di antara kita, saudara, suami, anak, tetangga, siapapun, guru-guru, Allah angkat penyakitnya, ganti dengan kesehatan afiat. Ustaz Daud yang punya juga keluhan sakit dan segala macam, dan kita semuanya angkat penyakitnya ya Rabb.
wa binyatil qabul. Ya Allah, dengan niat ijabah segala doa dan harapan kita. Cukup ya Allah, cukupkan kebutuhan saya. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang lebih tahu tentang keadaan kami semuanya. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tolong jangan dulu bubar. Kebiasaan ngaji belum doa pada bubar. Jangan bubar. Saya bukan apa-apa, bukan takut nanti yang doa nggak ada yang ngambilin. Saya takut di antara yang bubar yang bawa amplop saya. Ngeri nih saya, ngeri nih. Yang kedua takut yang bubar sambil mocel pisangnya. Jadi saya udah nandai nih pisang 2 sisir masuk mobil buat santri. Setuju kira-kira? Bohong. Redo kira-kira? Templas bawah. Gaskan. Amin ya Rabbal. Terima kasih banyak ya orang-orang tua saya. Mohon maaf yang diharapkan segala apa yang disampaikan mungkin nggak sesuai dengan harapan. Saya ngajak ibu terakhir kalau punya anak yang pengen mondok, ayo. Mumpung kita punya suara masih didengar sama anak. Mungkin melototnya kita masih takut anak sama kita, bawa ke pondok pesantren. Insya Allah minimal bukan jadi kiai, bukan jadi apa-apa, minimal bisa ngedoain kita nantinya. Dah, terima kasih banyak, itu saja ya, guru ya. Minta izin lahir batin. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun Id Milad buat Majlis Raudatul Hidayah. Mudah-mudahan berawal dari pos yang nongkrong tongkrong. Jangan takut. Nabi punya sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan cuma nongkrong tukang bunuh orang. Diajak dapat hidayah sama Allah. Jadi sesuatu sahabat yang paling membela Nabi Muhammad. Begitupun Majlis Raudatul Hidayah. Mudah-mudahan yang duduknya dapat hidayah, yang datang dapat hidayah, nantinya dapat ridhonya dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari kurang mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu